Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat pendengar setia podcast. Perkenalkan saya Retno Handayani selaku ketua dari P-Horse Team dengan kode peserta BF-PC B0273 dan dengan judul podcast Upgrade Your Skill to Improve Your Quality. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Aisyah Sindana Mahyaka Putri selaku host di podcast kali ini. Dan kali ini aku ditemenin oleh dua narasumber keren, yaitu Kak Retno dan juga Reima. Nah, Kak Retno ini dia merupakan kakak tingkat aku di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan beliau ini angkatan 2020. Sedangkan Reima, dia adalah adik tingkat aku di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2022. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama dua narasumber kita gitu kan. Karena kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi ya kita harus kenalan dong biar kita makin akrab gitu. Oke, ayo aku langsung persilahkan kepada Kak Retno dan Reima untuk perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan aku Retno Handayani di sini selaku narasumber. Dan aku juga di sini selaku narasumber. Perkenalkan semuanya, nama aku Reima Nabila Gunawan. Wah, halo Kak Retno, halo Reima. Oke, gimana nih kabarnya? Mungkin dari Kak Retno dulu nih, aku nanya dulu kabarnya. Gimana nih Kak kabar Kak Retno dan gimana kuliahnya? Alhamdulillah kalau kabar aku baik dan kuliah aku alhamdulillah lancar. Aisyah gimana? Alhamdulillah kabar aku baik dan sehat dan alhamdulillah kuliah aku lancar. Oke, Reima gimana nih memasuki dunia perkuliahan ya kira-kira? Sebelumnya aku mau nanya dulu nih kabar Reima gitu kan. Kabar Reima gimana dan kira-kira perkuliahan Reima gimana nih? Sempat ngalamin culture shock nggak? Alhamdulillah kabarnya mah baik ya Kak. Tapi di perkuliahan memang sedikit shock sih Kak. Perpindahan dari masa SMA ke perkuliahan itu tuh buat Reima bener-bener susah untuk bagi waktu Reima sih Kak. Karena Reima masih baru juga ya Reima ya. Jadi mungkin masih bingung cara membagi waktunya gitu kan. Ya wajar kan kalau transisi itu kan pasti semua mahasiswa merasakan gitu. Dan Kak Retno juga gimana nih Kak? Dulu waktu awal menjadi mahasiswa baru sempat mengalami culture shock juga nggak sih Kak? Kalau aku ya sih dulu tuh shock banget gitu kan, karena di masa SMA ke kuliah gitu kan, dimana itu tuh beda banget gitu. Tapi kalau menurut aku itu nggak jadi hambatan sih, karena semasa aku SMA alhamdulillah itu udah sering ikut berbagai kegiatan gitu. Oh ya, jadi kan tadi kita sempat berbicara nih tentang masa transisi dari SMA dan kuliah gitu. Jadi kan sempat nih ada perbandingan antara masa SMA dan masa kuliah gitu. Nah mungkin kalau dari Kak Retno dan Reima lebih menyenangkan di masa SMA atau di masa kuliah nih? Mungkin dari Kak Retno dulu nih bisa sharing pengalaman. Oke, kalau dari aku antara SMA dan kuliah aku lebih serunya tuh ke kuliah gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa? Alasannya tuh karena kalau di dunia perkuliahan itu kita bisa upgrade skill kita gitu kan melalui berbagai organisasi ataupun UKM yang ada di kampus gitu. Selain itu bisa ikut berbagai kegiatan juga, misalnya MC atau jadi moderator gitu kan, biasanya di seminar-seminar seperti itu, dan bisa juga kita tambah skill di luar itu sih. Iya, wah keren banget ya Kak. Tapi kan kalau misalnya kita mau mengupgrade suatu skill, kita juga harus milih kegiatan yang relevan ya Kak dengan skill kita gitu. Ya nggak sih Kak? Iya bener banget, jadi untuk upgrade itu ya harus sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Iya Kak, bener banget tuh. Nah, tadi kan kita udah mendengar tanggapan Kak Retno nih gimana. Nah, kira-kira kalau Reima gimana nih? Kira-kira lebih menyenangkan masa SMA atau kuliah? Kalau dari Reima sendiri itu ya Kak, mungkin lebih seru di masa SMA sih Kak. Karena kan Reima juga masih awal banget ya Kak di perkuliahan ini. Tapi itu nggak menutup kemungkinan sih Kak. Reima juga sekarang masih beradaptasi sama lingkungan Reima. Dan kemarin juga alhamdulillahnya Reima sempat menjadi MC dan pembaca soal di event nasional yang diadain di Prodi Reima. Keren banget nih ternyata pengalaman Kak Retno dan Reima gitu kan. Dan pastinya kan skill yang paling menonjol nih khususnya bagi mahasiswa itu kan di public speaking gak sih Kak gitu kan. Pasti kan dari Reima dan Kak Retno juga punya nih pengalaman terkait public speaking gitu. Nah mungkin bisa diceritakan nih Kak terkait langkah-langkah pertama awal mula dari Kak Retno dan Reima untuk membangun skill tersebut gitu. Mungkin dari Kak Retno dulu nih bisa di-sharing pengalamannya. Kalau aku sih dari dulu tuh waktu awal kuliah aku udah join di salah satu stasiun radio swasta gitu. Kemudian aku tuh ngelanjutin nih jadi nyoba jadi MC ataupun moderator di kampus ataupun di luar kampus gitu. Ya lumayan gitu kan, tambah-tambah uang jajan gitu sih. Penting semangat untuk upgrade diri. Iya, wah keren banget nih tanggapan dari Kak Retno. Kalau tanggapan Reima kira-kira gimana nih langkah-langkah Reima dalam membangun skill itu?
Nah kalau dari Rema sendiri sih kita mungkin bisa mengikuti UKM-UKM yang ada di kampus gitu ya Kak. Dan Rema sendiri mengikuti UKM Rakanila. Nah selain itu kita bisa mengikuti event-event yang diadain di kampus gitu sih Kak. Wah, keren banget nih ternyata langkah-langkahnya. Dan ini juga bisa menjadi tips loh buat para pendengar gitu kan, untuk memulai mengasah skill public speaking gitu kan. Mungkin dari Kak Retno dan Rema bisa sharing nih terkait kenapa sih harus ada motivasi nih buat ngedalamin skill ini gitu. Mungkin dari Kak Retno dulu nih Kak, bisa sharing. Nah, kalau dari Kak Retno yang pertama itu karena kita ada di lingkup pendidikan gitu kan, calon guru harus pintar ngomong dong gitu. Terus yang kedua tuh karena bisa menambah cuan bagi mahasiswa. Kalau aku sih gitu. Rema gimana nih? Ya kalau Rema juga sih mungkin sama ya Kak, sama yang dibilang sama Kak tadi, karena kita kan di lingkup pendidikan. Selain itu public speaking juga kan penting banget ya Kak di luar lingkup pendidikan. Mungkin itu sih Kak. Apalagi kan nanti juga bakal kepake kalau misalnya kita kerja wawancara tuh kan Iya, kayak skill komunikasi kita bakal dinilai kan sama pewawancaranya gitu kan. Wah ya keren banget nih ternyata pembahasan kita kali ini gitu kan. Dan gak kerasa juga loh pembahasan kita ini sudah cukup banyak dan sangat bermanfaat banget, dan harapannya semoga pembahasan kita ini bisa membawa manfaat buat pendengar juga gitu. Namun sepertinya ini sudah waktunya untuk mengakhiri podcast pada kali ini. Tapi aku pengen buat podcast ini menjadi lebih berkesan nih dengan adanya kata-kata motivasi atau closing statement dari para narasumber nih. Mungkin dari Kak Retno dulu nih bisa menyampaikan closing statementnya. Kalau dari aku yang pertama semangat, yang kedua jangan pernah nyerah, yang ketiga jangan takut untuk mulai mencoba gitu. Kalau misalnya gagal hari ini, jangan anggap kegagalan hari ini itu ya kegagalan untuk selanjutnya gitu, tapi ubahlah mindset kita gitu ya. Kegagalan hari ini tuh bekal kita untuk kesuksesan di masa depan gitu. Iya Kak, bener banget tuh. Jadi kita harus rajin-rajin mencoba dan mengeksplor diri ya Kak ya. Iya, di masa muda pastinya. Bener banget tuh Kak. Oke, mungkin kalau dari Rema nih, kira-kira gimana closing statementnya? Mungkin kalau dari Rema sendiri itu ya Kak, kata-kata motivasi buat teman-teman semua, kata-katanya yaitu kamu adalah apa yang kamu pikir. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita tuh nggak bisa, bahwa kita tuh nggak bakal dapetin apa yang kita mau. Maksudnya tuh kayak yang yakin gak yakinnya kita tuh ya harus yakin gitu Kak. Tapi harus diusahakan, harus diperjuangkan, jangan hanya berangan dengan keyakinan. Gitu aja sih Kak. Wah keren banget gak sih closing statement dari dua narasumber kita gitu kan. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga bisa termotivasi gitu kan dengan motivasi yang diberikan gitu. Sebelum menutup aku juga ada closing statement nih untuk teman-teman gitu. Closing statement aku yaitu teruslah mengeksplor diri, jangan takut untuk mencoba, dan jangan pernah berpikir bahwa suatu hambatan yang terjadi dalam proses kita itu merupakan akhir dari segalanya. Dan tetaplah berpikir bahwa hambatan yang terjadi itu merupakan suatu bentuk evaluasi yang harus kita perbaiki di masa depan kita. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak kepada para pendengar yang sudah mendengar podcast ini. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next podcast, bye bye.